Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Praktik sebagai benih sebab telah sempurna, berlaksa kebajikan telah murni. Simfasiang, episode 998. Mengikuti kebajikan daripada mempraktikkan 6 paramita, dianugerahi belas kasih dan kebijaksanaan. Praktik sebagai benih sebab telah sempurna, serta belas kasih dan kebijaksanaan terpenuhi. Buah akibat telah sempurna, dan praktik telah lampung. Memiliki berlaksa kebajikan yang murni membuat semua yang bertemu tiada satu pun yang tidak memperoleh keberuntungan besar. Melatih diri, kita harus membina diri sendiri dan mencerahkan orang lain. Ini yang harus kita lakukan sebagai praktisi, juga yang diajarkan Buddha. Setiap orang seharusnya meyakini, menerima, dan mengamalkannya. Praktik 6 paramita. Tidak peduli sebagai praktisi yang meninggalkan kehidupan berkeluarga ataupun berumah tangga, setiap orang bisa mencapainya. Berumah tangga ada metode praktik 6 paramitanya sendiri, yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Ada dasar praktik dan melatih 6 paramita. Semua ini didikan Sang Buddha. Jika kita bisa menerapkan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan, belas kasih yaitu tidak tega melihat semua makhluk menderita. Dengan sendirinya, mengekspresikan hati kita, cinta kasih universal. Wujudkan cinta kasih ini, mempraktikkan secara nyata dengan bersumbangsi. Inilah belas kasih. Biasanya dalam ajaran Buddha, umat sering katakan, Maha cinta kasih dan Maha belas kasih. Ya, Maha cinta kasih. Apa itu Maha cinta kasih? Maha cinta kasih tanpa syarat. Dengan yang tidak ada hubungan dengan kita berharap para makhluk di dunia setiap orang menikmati dan menerima berkah. Ini adalah Maha cinta kasih. Seperti orang tua yang menginginkan anaknya berhasil sukses dalam segalanya. Tidak khawatir dalam segalanya. Inilah hati para orang tua. Begitu pula bodhisattva terhadap para makhluk juga sama. Berharap keinginan setiap makhluk dapat menjadi kenyataan, damai dan bahagia. Ini disebut Maha cinta kasih. Walaupun para makhluk ini bukan orang yang dikenal, tidak ada hubungan keluarga, tetapi kita melihat dia bahagia. Kita juga merasakan sukacita dan memberkati mereka. Perasaan ini dinamakan Maha cinta kasih tanpa syarat, menciptakan kehidupan bahagia bagi para makhluk. Ini juga dinamakan Maha cinta kasih tanpa syarat, mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Walaupun makhluk yang banyak ini tidak memiliki hubungan dengan kita, tidak memiliki jalinan jodoh apapun dengan kita, tetapi para makhluk menderita, kita tidak tega. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Inilah yang disebut mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Para makhluk bagaikan anak dari sepasang orang tua. Bagian sebelumnya sutra teratai kita sudah membahas perumpamaan rumah terbakar, perumpamaan anak miskin dan lain sebagainya. Semuanya menjelaskan tentang hubungan ayah dan anak. Bagaikan perumpamaan hubungan Buddha dan para makhluk. Jadi saat kita mempelajari ajaran Buddha, kita harus mempelajari hati Buddha, melihat semua makhluk sama seperti keluarga sendiri, juga seperti kerabat sendiri. Niat fikiran Buddha inilah yang harus kita pelajari. Maka mengikuti kebajikan daripada mempraktikkan 6 paramita, kita harus dilengkapi dengan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Kita perlu belajar dengan bersungguh-sungguh, belajar untuk mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri, memperlakukan semua makhluk bagai orang yang kita cintai, tidak tega membiarkan mereka menderita. Oleh itu, perlu menggunakan kebijaksanaan kita. Semua makhluk mengalami penderitaan. Kita seharusnya mencari jalan menggunakan kebijaksanaan untuk membantu mereka. Ini disebut welas asih, Maha cinta kasih tanpa syarat, menciptakan kebahagiaan untuk semua makhluk, membebaskan semua makhluk dari berbagai penderitaan. Ini perlu dilengkapi dengan welas asih dan kebijaksanaan. Penerapan kewelas asihan dan kebijaksanaan secara bersamaan
Melatih diri dengan cara ini, praktik sebagai benih sebab telah sempurna. Apanya yang sempurna? Artinya juga sama. Kewelas asihan dan kebijaksanaan tanpa kekurangan, maka dinamakan sempurna. Beberapa hari ini selalu membicarakan tentang kebijaksanaan agung cermin sempurna. Meskipun kita melatih diri dan memahami semua prinsip kebenaran, namun kekurangan sebersih niat fikiran ini, batin yang dapat merangkul semua makhluk di dunia, mengasihani semua makhluk bagai terhadap diri sendiri, bagaimana berfikir demi semua makhluk di dunia, inilah yang dinamakan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Pelatihan diri seperti ini, barulah disebut sempurna. Melatih diri dalam waktu yang lama, praktik sebagai benih sebab telah sempurna. Benih sebab berasal dari bersumbangsi. Praktik menjalankan benih sebab dari menolong semua makhluk. Benih ini mempraktikannya selama kehidupan demi kehidupan. Disebut sebagai praktik sebagai benih sebab dimulai dari sejak kita membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Selanjutnya berjalan seperti ini. Pembinaan diri yang telah dipraktikkan di tengah orang banyak untuk menyempurnakan kewelas asihan dan kebijaksanaan. Saya sering memberitahu semua orang bahwa belas kasih berarti harus masuk ke tengah orang banyak, bersumbangsi demi para makhluk. Kebijaksanaan berarti di tengah orang banyak, menghayati bagaimana munculnya kerisauan, kegelapan batin para makhluk. Kerisauan adalah sumber pencerahan. Bagaimana mengubah kerisauan menjadi kebodian, menghayati sumber dan penyebab kerisauan, baru bisa mengajar dan membimbing para makhluk untuk mengubah kerisauan menjadi kebodian atau pencerahan. Ini adalah praktik sebagai benih sebab telah sempurna, serta belas kasih dan kebijaksanaan terpenuhi. Kita mesti bersungguh hati. Apakah kita pernah mendengar Buddha Dharma di masa lalu? Seharusnya pernah. Dengan adanya benih sebab dan kondisi ini, meyakinkan kita di dalam kehidupan ini kita pasti memiliki jalinan jodoh untuk mendengarkan Dharma. Ini juga adalah kehidupan dari salah satu banyak kehidupan kita yang telah terakumulasi. Kita masih memiliki banyak kehidupan di masa yang akan datang, masih membutuhkan praktik sebagai benih sebab di kehidupan ini, dan akan terus berlanjut sampai kehidupan kita yang akan datang, sampai praktik sebagai benih sebab disempurnakan. Kewelas asihan dan kebijaksanaan kita telah sempurna. Jadi kita harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Buah akibat telah sempurna dan praktik telah lampung. Memiliki beraksa kebajikan yang murni membuat semua yang bertemu tiada satupun yang tidak memperoleh keberuntungan besar. Pembinaan diri beginilah seharusnya, membawa benih sebab di masa lalu kita, kemudian berlanjut sampai kehidupan sekarang ini, memanfaatkan sebab dan kondisi dalam kehidupan sekarang ini, berlanjut di tengah orang banyak dan menciptakan berkah, di tengah orang banyak menumbuhkan jiwa kebijaksanaan, terus berlanjut di kehidupan yang akan datang, kehidupan yang tak terhingga, hingga buah akibat telah sempurna dan praktik telah lampung, hingga memiliki berlaksa kebajikan yang murni. Di satu sisi kita menciptakan berkah, di sisi lain berada di tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Bagaimana melatih untuk menghapus kegelapan batin, kerisauan, bertahan terhadap jalan pencerahan kita. Jalan kita ini adalah jalan bodhisattva. Arah yang tepat, kita selangkah demi selangkah menuju ke depan. Dengan demikian telah murni, sangat polos, sangat murni, melatih kerisauan, menghapus kegelapan batin. Karena kita memiliki kerisauan yang cukup banyak, maka kita harus melakukan pelatihan di tengah masyarakat, menciptakan berkah baik di tengah masyarakat, dipenuhi energi keruh. Kita menghayati di tengah energi keruh tersebut, meningkatkan jiwa kebijaksanaan, memanfaatkan jodoh ini untuk mendukung ladang pelatihan di dalam batin kita, maka menghapus kerisauan, melatih diri di tengah masyarakat, dapat mencapai kemurnian yang polos, dan orang yang melihat bisa bersukacita. Kebajikan kita sepanjang hidup kita terakumulasi, kegelapan batin seumur hidup kita menghilang.
Ini dinamakan belaksa kebajikan dalam murni. Dengan sendirinya dilihat oleh orang lain. Dengan sendirinya muncul sukacita di dalam batinnya. Sukacita di dalam batin, segala kerisauan di dalam batin telah dapat ditinggalkan. Dari pelatihan diri kita, membuat orang lain yang melihat ikut bersukacita, melepaskan kegelapan batin. Bukankah ini keberuntungan? Ini harus dilatih dengan sebaik-baiknya. Seperti dahulu dalam sutra tentang orang bijak dan bodoh, terhadap naskah tentang sebuah kisah yang mengisahkan seorang pejabat kerajaan, yaitu pejabat yang menduduki jabatan penting. Keluarganya kaya raya, namun terdapat kekurangan, yaitu tidak punya keturunan. Tidak punya anak. Ia mendengar kata orang, pergi ke tepi sungai Gangga untuk memohon kepada Dewa Langit. Pasti akan mendapatkan anak. Setelah mendengar ini, ia mempersiapkan persembahan yang sangat mewah lalu datang ke tepi sungai Gangga. Mengajak banyak sekali orang datang membantu dia. Dengan hati tulus berdoa kepada Dewa Langit, memohon keturunan. Ia berkata demikian, jika saya diberikan anak lelaki, saya akan membuatkan patung emas dan akan memperagung kuil Anda dengan 7 mestika dan membuatkan patung Anda. Jika saya tidak mendapatkan anak pada kehidupan ini, mungkin saja saya akan mengambil tindakan tegas. Saya akan menggunakan kotoran tinja dengan kotoran yang paling busuk untuk mencemari kuil Anda, mencemari patung emas Anda. Apa yang saya katakan di sini pasti dapat saya lakukan. Dewa Sungai mendengar percakapan ini, timbul ketakutan dalam hatinya. Apa yang diucapkan seorang pejabat tinggi negara pasti akan terlaksana. Tapi bagaimana agar supaya kepadanya dapat dianugerahi anak? Maka dengan segera melapor kepada Dewa Langit. Kata Dewa Langit, jika ia tidak mempunyai keturunan, saya juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saya harus bagaimana? Melapor lagi kepada dewa di tingkatan lebih tinggi. Maharaja Langit merasa saya juga tidak berdaya. Lalu mereka melapor kepada Dewa Indra. Dewa Langit dari alam dewa, Dewa Indra kebetulan ada satu makhluk surgawi. Tiba-tiba menunjukkan 5 tanda kemelosotan. Hati timbul ketakutan. Dewa Indra berkata, berhubung berkah surgawi sudah berakhir, dapatkah Anda terlahir kembali di keluarga Perdana Menteri? Makhluk surgawi ini merasa, saya tidak mau. Dapatkah membiarkan saya terlahir kembali di keluarga yang biasa? Karena saya ingin menjadi monastik. Meskipun usia manusia surgawi panjang, bisa banyak menikmati. Namun pada suatu hari, seperti saya sekarang mengalami 5 tanda kemerosotan, sama juga akan terjerumus ke dalam 6 alam kelahiran. Saya berpikir saya ingin menjadi monastik dan terbebas dari samsara. Tidak lagi mengharapkan berkah surgawi. Lebih takut akan 6 alam kelahiran dan 3 alam rendah. Saya sangat takut. Dapatkah membiarkan saya terlahir di keluarga biasa agar saya bisa memiliki kebebasan untuk menjadi monastik? Raja Langit berkata, sekarang Perdana Menteri memohon seorang anak, ingin sekali memiliki seorang anak. Untuk mengabulkan keinginannya, Anda akan lahir di keluarga ini. Harapan Anda untuk menjadi monastik, saya akan membantu Anda untuk menjadi monastik. Demikianlah persetujuannya. Benar-benar makhluk surgawi ini terlahir di keluarga Perdana Menteri. Setelah mendapatkan anak, dia sangat bersukacita, meminta peramal untuk melihat rupanya dan memberikan nama. Peramal ini merasa bahwa anak ini memiliki rupa yang penuh berkah dan dia bukan orang biasa. Bertanya kepada dia, bagaimana Anda mendapatkan anak ini? Dia berkata, di pinggiran sungai Gangga, saya memohon anak kepada para dewa. Maka peramal ini memberikan nama anak ini Gangga Datta. Apa yang Anda mohon di tepi sungai Gangga, keinginan Anda telah dipenuhi, maka disebut Gangga Datta. Hari-hari berlalu dengan cepat. Anak tersebut sudah hampir berusia 20 tahun. Pada saat ini hatinya ingin sekali mencari jalan pelatihan diri, merasa ingin menjadi monastik. Sang Buddha membabarkan Dharma di negeri ini. Saya sangat senang dengan Buddha Dharma dan saya sangat ingin menjadi monastik. Memohon restu kepada orang tua. Bagaimanapun dia memohon, keinginannya tidak dapat dikabulkan. Orang tua tidak rela.
berharap anak bisa meneruskan bisnis keluarga. Tetapi dia ingin sekali menjadi monastik dan meninggalkan keluarga. Dia berpikir dalam hati bahwa seumur hidup dia tidak akan pernah mendapatkan restu dari orang tuanya dan tidak ada kesempatan menjadi monastik. Lebih baik saya mengakhiri hidup di kehidupan ini agar saya bisa terakhir di keluarga biasa. Mau melatih diri baru ada kesempatan. Jadi dia naik ke gunung yang tinggi dan melompat turun. Tetapi saat melompat ke bawah, tepat jatuh di pohon yang rimbun, pohon yang sangat rimbun. Melompat ke tempat tersebut, maka tidak mengalami luka sedikit pun. Karena melompat dari gunung yang begitu tinggi, tidak menyakiti tubuh saya. Kalau tidak, saya pergi lompat ke dalam air. Dia pergi ke sungai dan lompat ke dalamnya. Tetapi setelah tenggelam, dia mengapung kembali, masih tidak mati. Jadi harus bagaimana? Pikirkan, dia memikirkan satu cara, pergi menyinggung raja, berharap dia akan memberikan hukuman mati untuk saya. Mengetahui bahwa Seril Raja mandi di taman kolam, di tempat pemandian kerajaan, sekelompok pelayan istana menemani para Seril. Ketika para Seril sedang mandi di sana, dia menyelinap masuk ke taman, mengambil pakaian yang telah dilepas orang, dengan sengaja membiarkan orang lain melihatnya di sana. Para pengawal melapor kepada Raja Ajatasatru. Ketika Raja Ajatasatru melihatnya, seketika marah, lalu meminta pengawal untuk memanahnya dengan anak panah. Walaupun anak panah telah dilepaskan, tiba-tiba berbalik arah. Setiap anak panah yang dilepaskan, tetapi setiap anak panah akan berputar balik. Raja Ajatasatru terkejut. Segera memanggil anak muda ini untuk datang kemari. Sebenarnya Anda siapa? Apakah Dewa Naga atau makhluk halus? Dia berkata, Raja, dengarkan apa yang akan saya katakan. Jika ingin memahami identitas saya, Anda harus memenuhi permintaan saya. Jika Anda dapat memenuhi permintaan saya, maka saya akan memberitahu identitas saya kepada Anda. Raja Ajatasatru berkata, baiklah, asalkan Anda memberitahu saya identitas Anda sebenarnya. Dia berkata, saya adalah anak Perdana Menteri. Saya ingin menjadi seorang monastik. Tetapi ayah saya tidak menyetujuinya. Sehingga tanpa restu dari ayah, saya tidak dapat meninggalkan kehidupan berkeluarga. Oleh sebab itu, saya ingin mati, ingin bereinkarnasi, supaya pada kehidupan mendatang dapat menjadi monastik. Raja, situasinya demikian sederhana saja. Setelah Raja mendengar, dia merasa menjadi monastik sangatlah mudah. Baiklah, saya akan merestui Anda. Karena Raja Ajatasatru percaya dan berlindung kepada Sang Buddha, sehingga merestui seseorang menjadi monastik adalah suatu pahala kebajikan besar. Dia membawa anak muda ini menghadap Sang Buddha. Sang Buddha sukacita dan menyetujuinya menjadi monastik dan memberinya penampilan seorang biku. Sang Buddha mengajarkan Dharma kepada dia. Batin Ganadatta terbuka dan mengerti dan menjadi seorang biksu. Raja Ajatasatru melihat sekarang Ganadatta telah menjadi seorang biksu. Mendengar ajaran Buddha, membabarkan Dharma dan batinnya terbuka. Pasti dikarenakan adanya jalinan sebab akibat yang besar. Benar, dia ada jalinan sebab akibat yang besar. Sang Buddha mengungkapkan sebuah kisah jalinan sebab akibat ini. Jalinan sebab akibat ini terjadi pada satu anak muda yang di istana. Dia mendengar perempuan di istana menari dan bernyanyi. Anak muda ini dengar lagu dan nyanyian dari luar, tidak bisa mengendalikan diri sendiri, dan ikuti irama musik bernyanyi dengan keras. Suara yang merdu itu membuat sang raja sangat marah. Sang raja memerintahkan orang untuk menangkap anak muda ini dan mau diberi hukuman mati. Dari luar, kebetulan ada satu pejabat besar berjalan masuk. Dia melihat anak muda ini ditangkap, lalu bertanya kepada pengawal, kesalahan apa yang telah dilakukan anak muda ini? Dia bernyanyi dengan keras di sini. Sang raja tidak suka dan mau menghukum dia mati. Menteri ini berpendapat, ini tidak separah sampai harus dihukum mati. Kamu tunggu sebentar. Pejabat besar berkata kepada sang raja, orang ini seharusnya belum sampai tingkat dihukum mati. Raja seharusnya pada suasana gembira ini tidak timbul kemarahan dalam hati dan melukai nyawa. Anak muda ini dilepaskan saja.
Sang raja mendengarkan masukan dari sang menteri dan membiarkannya pergi. Anak muda ini tahu bahwa pejabat besar ini menyelamatkan nyawanya. Demi membalas budi, anak muda ini meminta kepada pejabat besar, "Saya rela berada di sisi Anda sebagai pelayan." Setelah beberapa tahun melayaninya, pejabat besar ini beberapa tahun kemudian bertanya kepadanya, "Saya hanya mengucapkan beberapa kata untuk memohon bagimu, dan untuk beberapa tahun ini kamu telah melayani saya dengan setia. Apakah kamu tidak ada permintaan apapun?" Anak muda ini menjawab, "Kalau saya ada permintaan, saya sudah melihat segala yang ada di dunia. Hidup manusia dikarenakan suara dan rupa, bisa saja kehilangan nyawa. Inilah yang saya alami. Hampir saja nyawa saya hilang, karena saya mendengar musik ini. Dan kemudian timbul sukacita akibat suara dan rupa. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bernyanyi, dan ini hampir menghilangkan nyawa saya. Anda yang menyelamatkan saya, sehingga saya membalas budi Anda. Anda bertanya apakah saya memiliki permintaan? Saya ingin menjalani pelatihan diri." Pejabat besar ini berkata, "Baik, saya akan memenuhi permintaanmu dan mengizinkan kamu untuk pergi menjalani pelatihan diri." Anak muda ini sangat bersungguh-sungguh, dan ia pergi ke hutan, melatih diri, fokus pada pelatihan diri. Setelah melewati 10-20 tahun, benar-benar pikirannya terbuka dan memahami. Akhirnya ia mencapai tahapan buah keberhasilan Pratyeka Buddha. Ia memahami dengan tuntas tentang langit, bumi, dan alam semesta, dan juga ketidakkekalan hidup manusia. Nilai kebenaran ini, ia sangat ingin membawanya kembali dan berbagi kepada pejabat besar ini. Sang pejabat besar juga bersukacita melihat pencapaiannya. Sang pejabat besar segera memberikan persembahan. Setelah persembahan ini, Pratyeka Buddha itu menampakkan kekuatan gaibnya, melayang di tengah angkasa. Pejabat besar ini berpikir bahwa pelatihan diri ini membuatnya bebas dan leluasa. Kehidupan ini sungguh tidak kekal. Meskipun saya sebagai seorang pejabat besar memiliki kuasa dan terkenal, saya juga sudah berusia sekarang. Kehidupan tidak terhindar dari fase lahir, tua, sakit, dan mati. Ini juga adalah penderitaan. Terlena dalam suara dan rupa, maka seperti apa kehidupan mendatang saya? Baiklah, saya juga bertekad untuk melatih diri. Pejabat besar ini juga kemudian bertekad, "Saya akan melatih diri di kemudian hari. Saya juga berharap dapat bertemu Buddha pada kehidupan mendatang, meninggalkan kehidupan berkeluarga, dan akan memperoleh kebenaran sejati dari Buddha, memutuskan lingkaran kelahiran dan kematian, akan mencapai parinirwana." Inilah tekad hatinya. Buddha menceritakan kisah ini sampai di sini. Terhadap Raja Ajatasatru mengatakan, "Apakah kamu mengetahuinya? Gangadhata sekarang adalah pejabat besar tersebut. Dia telah menyelamatkan nyawa seseorang. Di saat yang bersamaan juga telah mendukungnya untuk menjadi monastik. Dia juga telah membangkitkan tekad dan ikrar agung. Di kehidupan mendatang, saat masa Buddha melatih diri dan meninggalkan kehidupan berkeluarga, dia dapat memutus lingkaran kelahiran dan kematian, terus membangun ikrar untuk mencapai kebuddhaan. Inilah sosok tersebut, Gangadhata pada kehidupan saat ini. Demikianlah kisah ini sehingga kita harus tahu 6 paramita puluhan ribu praktik. Meskipun dengan waktu yang sangat panjang, dari kehidupan ke kehidupan, dengan tekad kita bisa melatih diri dan mempraktikkan dengan tindakan nyata. Dengan sendirinya pada suatu hari, pasti akan terrealisasi, memperoleh keberuntungan besar. Inilah keyakinan besar yang harus dimiliki praktisi Buddhis, sehingga naskah sutra sebelumnya mengatakan, "Kami sekalian memperoleh manfaat baik dan saling mengucapkan selamat dengan maha sukacita. Para makhluk selalu disiksa oleh penderitaan, buta dan suram, tanpa guru pembimbing, tidak kenal akan jalan untuk mengakhiri penderitaan, tidak tahu mencari pembebasan. Pada malam panjang, penghuni alam kelahiran jahat bertambah, sedangkan kumpulan dewa berkurang. Alam surga, makhluk surgawi juga ada 5 tanda kemunduran, sehingga Dewa Indra juga mendukung makhluk surgawi ini. Kembali ke dunia, sangat jelas bahwa dunia ini buta dan suram, disertai banyak penderitaan.
Bahkan jika tidak memahami dengan jelas, kehidupan demi kehidupan akan buta dan suram. Tanpa guru pembimbing, tidak kenal akan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Seperti ini terus-menerus tidak tahu mencari pembebasan. Di tengah malam yang gelap, jatuh ke neraka. Ingin datang lahir ke dunia tidaklah mudah. Apalagi ingin terakhir di alam dewa. Lebih sulit lagi jika ingin mencari pembebasan di alam manusia. Adalah sangat sulit. Naskah sutra berikutnya demikian mengatakan, dari kegelapan malam ke kegelapan lagi, tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya. Sekarang Buddha telah memperoleh jalan damai dan tanpa kebocoran yang terunggul. Kami sekalian, beserta para dewa demi memperoleh manfaat terbesar, itu sebabnya semua bersembah sujud dan berlindung pada yang paling dimuliakan. Para makhluk, selama waktu yang panjang jika tidak ada guru pembimbing, tidak ada yang membimbing, kita akan selalu berada dalam kegelapan batin. Dalam kegelapan, kemudian memasuki tempat yang mungkin lebih gelap lagi. Disinilah kita para makhluk akan terus menciptakan lebih banyak lagi kegelapan batin dan kerisauan. Sehingga semakin berlapis dan tebal, sehingga dikatakan, dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi. Seperti ini akan semakin jauh dari Buddha, tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya. Sekarang melihat Buddha telah memperoleh yang terunggul. Sekarang Buddha telah memperoleh jalan damai dan tanpa kebocoran yang terunggul. Sudah melihat Buddha telah mencapai kesempurnaan, berlaksa kebajikan yang ada telah serara sempurna, mencapai pencerahan sempurna. Jadi sekalian beserta para dewa adalah Buddha Maha Bitsna Jana Bibu, duduk selama 10 kalpa kecil. Para dewa pelindung Dharma, para dewa ini telah melihat Buddha telah mencapai kesempurnaan demi memperoleh manfaat terbesar dewa dan manusia. Ada Buddha muncul di dunia, ada Dharma yang bisa didengar. Ini adalah manfaat terbesar. Jadi semua orang sangat bersukacita, semua bersembah sujud. Sang Buddha telah mencapai kesempurnaan. Dewa dan manusia semestinya semua datang bersembah sujud untuk memberi selamat dengan hormat, memberi berkat, selamat atas pencerahan sempurna Buddha. Jadi dikatakan jika dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi, tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya, yaitu dari kegelapan telah menggelapkan hati nurani kita, sehingga menciptakan banyak sekali ketidaktahuan. Hati nurani kita juga telah menjadi gelap, jadi menciptakan karma gelap, menciptakan sangat banyak kerisauan, menciptakan begitu banyak karma buruk, telah menggelapkan hati nurani, telah kehilangan hati nurani, jadi telah menciptakan sangat banyak karma buruk. Jadi dikatakan, dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi, adalah di dalam kegelapan, kebingungan, tempat yang gelap, masuk semakin kebingungan. Tempat yang semakin gelap, ini adalah kita para makhluk. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, semakin gelap batinnya, karena kita selalu membawa karma, tidak berhenti terus mereproduksi. Jadi dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi, semakin kebingungan lagi. Jadi tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya. Tidak mendengar nama Buddha, dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi. Tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya. Dari batin gelap, menciptakan karma gelap dan mengalami penderitaan gelap. Dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi, tidak pernah mendengar nama Buddha selamanya. Jadi dikatakan dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi. Kita makhluk awam adalah demikian adanya, meninggalkan satu kehidupan untuk kehidupan berikutnya. Tidak terlepas dari alam jahat. Jadi dikatakan dari kegelapan masuk ke kegelapan lagi, meninggalkan satu kehidupan ini, kembali ke kehidupan mendatang, masih belum meninggalkan tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Dunia yang besar, dunia yang benar-benar penuh kegelapan batin. Sebagian bakalan bertemu Buddha, tapi belum sempat bertemu Buddha. Meskipun sekarang ini semua orang tahu ajaran Buddha, saya bisa menyalakan dupa dan bersujud, berdoa, memohon ketenaran kita, memohon untuk saya dan lainnya. Ini adalah bertemu Buddha, hanya mengerti menyalakan dupa dan bersujud, hanya mengerti memohon sesuatu. Sesungguhnya mereka tidak memiliki niat untuk memahami siapa Buddha itu. Mengapa ada Buddha di dunia ini?
Mereka beranggapan Buddha tidak lebih memberkati orang-orang saja. Tidak tahu, Buddha adalah yang maha tercerahkan, yang membuka jalan kebenaran, yang membebarkan jalan kebenaran. Mereka semua tidak tahu, taunya hanya berdoa untuk memohon. Sebagian telah bertemu Buddha, tetapi tidak ingin mendengarkan Dharma. Meskipun telah bertemu Buddha, namun mereka tidak bersukacita mendengarkan Dharma. Sang Buddha demi satu tujuan utama, datang untuk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk hidup. Datang untuk membuka dan menunjukkan kepada para makhluk, jika seseorang bertemu Buddha, namun tidak ingin menerima ajaran Buddha, tidak ingin mendengarkan Dharma, apa bedanya bertemu Buddha dan tidak bertemu Buddha? Sebagian bertemu dengan Buddha tetapi tidak mengenal Buddha, walaupun bertemu Buddha tetapi tidak mengenal Buddha. Seperti demikian jalinan jodoh yang terlewatkan. Ini adalah bingung. Seperti pada zaman Buddha, banyak aliran non-Buddhis, 6 guru ajaran non-Buddhis. Ini semua memperdaya orang-orang, bukan hanya bingung dalam Dharma, juga memperdaya orang-orang untuk mengikuti cara pembinaan diri yang gelap. Ini sangatlah sulit. Sebagian bakalan bertemu Buddha, tetapi belum sempat bertemu Buddha. Sebagian telah bertemu Buddha, tetapi ingin mendengarkan Dharma. Sebagian bertemu dengan Buddha, tetapi tidak mengenal Buddha. Seperti para murid dan pengikut dari 6 guru ajaran non-Buddhis. Sedemikian rupa memperdaya orang-orang untuk mengikuti pembinaan diri yang gelap. Sekarang Buddha telah memperoleh jalan damai dan tanpa kebocoran yang terunggul. Para dewa melihat Buddha telah mencapai kebuddhaan, dunia ini telah damai. Dewa dan manusia bisa mendapatkan ajaran yang dibebarkan Buddha. Sehingga sekarang Buddha Bhagawan telah memperoleh jalan mulia yang damai, hening, tanpa kebocoran yang terunggul. Dengan sendirinya, karena tidak tega membiarkan para makhluk menciptakan segala karma dan delusi, maka Buddha hendak mencapai kebuddhaan. Karena tidak tega melihat makhluk demikian menciptakan karma buruk, batin penuh ketidaktahuan dan delusi ini. Jadi inilah Buddha. Beliau mencapai kebuddhaan adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Mengetahui para makhluk menciptakan delusi. Delusi adalah ketidaktahuan. Karma yang dibuat dari ketidaktahuan mengalami himpitan penderitaan dalam samsara, tenggelam dalam alam jahat. Inilah akibat dari para makhluk yang menciptakan karma. Karena demikian, melatih diri mencapai kebuddhaan, memahami ajaran dan masuk ke tengah orang banyak, sehingga membuka dan menunjukkan berbagai ajaran, guna melenyapkan dharma yang tidak baik, tidak tega membiarkan para makhluk menciptakan segala karma dari delusi, dan mengalami himpitan penderitaan dalam samsara, tenggelam dalam alam jahat, memberikan berbagai ceramah untuk melenyapkan dharma tidak baik dan membiarkan mereka berada di tempat baik, memungkinkan mereka memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, keheningan dan kekekalan menakjubkan. Masalah duniawi berakhir selamanya. Inilah jalan damai dan tanpa kebocoran. Membuat semua orang memahami dengan jelas, ajaran adalah jalur, tidak boleh melakukan kejahatan. Jangan melakukan kejahatan apapun dan amalkan segala kebajikan. Membuat para makhluk ini ada kesempatan untuk introspeksi. Membuat para makhluk ini masih sempat untuk bertobat. Membuat para makhluk ini ada satu ajaran yang bisa dijalankan. Ada satu jalan yang bisa dicari. Inilah Buddha mencapai kebuddhaan. Memungkinkan mereka memperoleh kedamaian dan kebahagiaan, keheningan dan kekekalan menakjubkan. Mengatakan kepada para makhluk, setiap orang mempunyai sifat kebuddhaan. Setiap orang mempunyai satu tempat yang tenang, tentram, dan bahagia. Mengajarkan kita bagaimana melatih diri, sehingga masalah duniawi yang kacau balau, ketidaktahuan di dunia bisa terhapus semuanya. Membuat yang didapatkan semua orang adalah saling mencintai, saling menghormati. Ini adalah batin yang maha cinta kasih. Berharap semua orang bisa melewati kehidupan yang selamat tanpa bencana. Inilah tujuan Buddha. Dikatakan lagi, kami sekalian beserta para dewa demi memperoleh manfaat terbesar, kita semua orang sangat bersukacita. Buddha bisa mencapai kebuddhaan, pencerahan sempurna,
Inilah hal yang paling bersukacita bagi dewa dan manusia, sehingga kami sekalian serta semua kumpulan dewa lainnya telah memperoleh manfaat besar yang paling unggul dan luas. Kami sekalian beserta para dewa demi memperoleh manfaat terbesar. Kami sekalian serta semua kumpulan dewa lainnya telah memperoleh manfaat besar yang paling unggul dan luas. Ketika seorang Buddha lahir ke dunia, para dewa dan manusia memperoleh manfaat terbesar, bisa melewati jalan agung yang terang ini, sehingga itu sebabnya semua bersembah sujud dan berlindung pada yang paling dimuliakan. Dikarenakan demikian, maka semua sangat bersukacita. Dewa dan manusia sangat bersukacita dengan hati yang paling tulus memberi penghormatan dan bernamaskara. Bersembah sujud adalah bersujud dengan 5 anggota tubuhnya menyentuh tanah. Berlindung artinya bersandar. Tubuh dan batin berlindung pada Bhagawan yang tiada tara, yang dimuliakan oleh dunia Bhagawan yang maha tersadarkan. Inilah Buddha Mahabhijna Jana Bibu. Mencapai kebudaan, para dewa dan manusia semua bersukacita. Harus diketahui, satu Buddha jika ingin berhasil bukanlah hal yang mudah. Mesti mempraktikkan 6 paramita, tidak berhenti melatih diri. Dari kehidupan ke kehidupan harus menerapkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Secara bersamaan, harus mencapai sempurna dan tiada cacat. Kebijaksanaan agung, cermin sempurna muncul di hadapan pada tahap ini. Batin sangat polos, murni tak ternodai. Inilah pelatihan diri kita. Bagaimana supaya batin kita murni tak tercemari, harus melihat pada kehidupan keseharian kita, memperlakukan orang dan menangani masalah. Dharma dipergunakan pada kehidupan, bagaimana mempengaruhi setiap orang, bersamaan berbagi kebahagiaan dalam Dharma. Dalam kehidupan, semua hidup dengan bahagia. Melakukan hal juga demikian. Ini juga adalah prinsip kebenaran. Ini juga adalah Dharma, menikmati pekerjaan, membasuh diri di dalam aliran Dharma. Demikianlah yang paling bahagia. Berharap semua orang senantiasa lebih bersungguh hati.